Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS dan Investment. Inflasi Amerika ternyata lebih tinggi dari perkiraan, teman-teman. Bursa market Amerika turun dalam ya. Penurunan ini adalah menghapus kenaikan 3 atau 4 candle sebelumnya, teman-teman. Ternyata secara mengejutkan, rilis inflasi Amerika itu di atas ekspektasi, teman-teman. Rilis di atas ekspektasi. Ekspektasinya adalah 8,1 untuk konsensus ya. Di sini konsensus adalah 8,1, ternyata rilisnya adalah atau realisasinya adalah 8,3. Reaksi market adalah turun ya. Reaksi bursa market adalah turun, teman-teman bisa ngelihat Dow Jones, Nasdaq ya, Dow Jones, Nasdaq dan SP 500 semuanya turun, teman-teman ya. Para pelaku pasar bereaksi begini karena kenaikan inflasi Amerika yang lebih tinggi ini memungkinkan The Fed, teman-teman, untuk masih agresif menaikkan suku bunga. Memungkinkan The Fed untuk masih agresif menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena dalam meeting tahunan Gubernur Bank Sentral beberapa waktu yang lalu, teman-teman, simposium Jackson Hole, The Fed itu masih dalam mode agresif dalam menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi, bahkan bila itu harus berimpact slowdown dalam ekonomi. Kemudian maksud saya sebagai informasi nanti pada tanggal 22-an, teman-teman, pada tanggal 22 itu akan ada keputusan tingkat suku bunga ya. Tanggal 22 itu akan ada keputusan tingkat suku bunga, di mana ini kan sebenarnya bunganya saat ini di 2,5, di mana perkiraannya adalah ada kenaikan 3,25 atau 75 basis point, yaitu pokoknya kita perhatikan dulu tanggal 22 September nanti ada pengumuman suku bunga dari The Fed. Dari data memang ada kenaikan 75 basis point dari informasi yang saya baca, berita-berita seperti itu saya dilansir dari media online seperti itu. Untuk nilai konsensus saya belum dapat ya. Saya belum dapat nilai konsensusnya, mungkin baru berapa hari baru akan dapat seperti itu. Nah, bila The Fed, teman-teman, menaikkan suku bunga lagi, maka ada kemungkinan marketnya bisa bereaksi, atau reaksinya adalah turun biasanya seperti itu. Kenapa? Karena investor akan mencari tempat imbal balik yang lebih tinggi, namun dengan risiko yang lebih rendah. Nah, kita juga akan melihat, teman-teman, kita akan melihat kondisi dolar indeks ya. Ini adalah kondisi dolar indeks setelah penurunan 4 hari. Jadi dolar indeks itu berkebalikan dengan bursa market, teman-teman, biasanya. Jadi ketika bursa marketnya bagus, dolar indeks bisa dimungkinkan turun, dan ketika bursanya turun ya karena kemungkinan dinaikkannya suku bunga, maka dolar indeks akan naik ya. Dolar indeks ini adalah performa sang greenback terhadap mata uang dunia yang lain ya. Dari grafik DXY ini atau dolar indeks, kita bisa melihat bahwa ini adalah menguat, mengindikasikan kekuatan greenback terhadap mata uang yang lain. Nah, kita akan cek dulu di mata uang yang lain, teman-teman, apakah benar demikian. Ini dari Euro USD turun ya, artinya kekuatannya lebih mengarah ke USD ya. Kemudian pound sterling USD ini juga turun, artinya kekuatan USD-nya menguat, dan ini USD JPY atau USD Yen ini menaik atau menguat. Artinya kekuatannya cenderung ke USD. Jadi dari Euro USD kekuatannya cenderung ke USD ya, sehingga turun chartnya. Kemudian ke pound sterling USD juga turun. Ini mengindikasikan kekuatan pound sterling terhadap dolar ini adalah lebih kuat dolar, dan kemudian USD JPY juga demikian. Nah, termasuk juga Australia
dolar Australia dengan dolar Amerika ini AUD USD trennya adalah turun, artinya kekuatan di dolarnya adalah kuat ya. Ini memang inline dengan kondisi DXY ataupun dolar indeks, yang mana dolar indeksnya menguat seperti ini ya. Kemudian semua ini sorry ya, saya bahas lagi. Semua ini adalah mengindikasikan kekuatan sang greenback yang masih sangat dominan ya. Ini bisa menjadi, atau ini harus menjadi concern kita ke depan, karena mungkin masih akan ada penyesuaian tingkat suku bunga di negara-negara di luar Amerika, teman-teman. Ini gunanya adalah untuk menjaga agar mata uang masing-masing tuh stabil. Nah, Pak, kenapa kok harus membahas seperti ini? Jadi beberapa komen bilang, Pak, saya langsung bahasan di saham aja, nggak perlu global market seperti itu. Jadi teman-teman, global market itu adalah saling terkoneksi ya. Global market itu adalah saling terkoneksi antara market satu dengan lain, artinya istilahnya mood-nya seperti itu ya teman-teman. Mood market itu antara satu dengan lainnya akan saling mempengaruhi ya. Sehingga ketika yang satu atau market global yang lainnya sedang ngedip, bisa dimungkinkan opening pagi hari ini juga akan ngedip ya. Kondisi market hari ini mungkin akan terpengaruh ya. Kondisi market hari ini mungkin akan terpengaruh. Jadi kondisi hari ini mungkin market akan terpengaruh, jadi ya apa ya, kita harus menyesuaikan teman-teman ya, sehingga kita bisa, kondisi market hari ini mungkin akan terpengaruh dengan mood market yang ada di luar. Kita mesti cek juga kondisi market Asia hari ini, sehingga ini bisa menjadi acuan teman-teman hari ini untuk agak berhati-hati ya. Mungkin kita masih belum bisa bebas dari bahasan inflasi dan suku bunga ya, karena kemarin kan ada yang bilang gak ada efeknya sepertinya inflasi seperti itu. Jadi kita masih belum bisa bebas dari bahasan inflasi dan suku bunga, karena memang itu adalah bahasan yang saat ini sedang mengemuka seperti itu teman-teman. Nah, tips trading hari ini teman-teman, simak saham-saham yang uptrend, yang masih bagus, yang sektornya lagi bagus ya. Coba antri di titik-titik supportnya teman-teman. Untuk supportnya silahkan lihat di video saya, udah banyak banget saya bahas. Cari aja di supportnya. Kalau saham-saham yang masih di puncak itu mungkin perhatikan di 38 retracement ya, atau di 50 retracement, nggak apa-apa, diantrikan berlapis saja, jangan langsung di satu titik, tapi lebih baik di beberapa titik. Dan teman-teman hati-hati, kondisi market bisa sangat volatil ya, seperti itu. Sektor-sektor yang terkait inflasi teman-teman harus perhatikan, walaupun kemarin naik, tapi sekuat apapun market ketika terjadi kondisi regional yang kurang bagus, bisa jadi akan terpengaruh. Justru saat ini adalah peluang teman-teman. Justru saat ini adalah peluang bagi kita untuk, ya kalau kemarin belum dapat barang yang di harga yang teman-teman inginkan, di harga-harga yang lebih bagus seperti itu. Saat ini mungkin akan datang peluang itu. Demikian saja teman-teman update dari saya. Semoga update market ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.